Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Akan melanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode ke-9. Di episode sebelumnya, Kang Dagol terhentikan oleh waktu ketika menceritakan obrolan dari Mang Dudung dan juga Mang Unang ketika Mang Unang ini kembali dari Mang Neangan teh mencarikan barang-barang Kang Dudung yang terjatuh akibat Kang Dudung ketakutan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yang dari Aceh, maka ada yang dari Pasuruan, silahkan. Ada yang dari Sukabumi, enggak. Dari Kasadayana, baik itu orang Sunda ataupun se-Nusantara, se-Indonesia. Kasadayana, cara ketan. Nah, ketika saya berlari mau masuk ke rumah itulah melihat ada sosok putih di pintu, di pas mau masuk ke rumah teh. Padahal mah si Ima, atuh kaget saya teh sampai terjengkang dan jatuh dah gitu mah. Saya teh beneran pingsan we. Gitulah Mang Unang ceritanya. Saya teh seolah-olah diganggu hal-hal yang seram dulu, kemudian ketakutan, dan ya seperti itulah ceritanya. Kalau dipikir-pikir mah ceritanya hampir sama seperti kejadian yang menimpa saya juga ya. Iya benar juga ya Kang Unang. Singkat cerita, kemudian datanglah kembali rombongan daripada Pak Lebe dan juga Pak Tua Kampung yang kembali setelah sholat isya dulu. Kemudian kembali lagi ke rumahnya Mang Dudung. Setelah semuanya basa-basi ala kadarnya, kemudian dilanjutkan bertanya kepada Mang Dudung tentang apa yang sebenarnya terjadi, menegaskan kembali. Kemudian Kang Dudung pun tidak bosan-bosannya menceritakan apa yang dia alami. Kesimpulannya, menurut Pak Tua Kampung, ini adalah tindakan kejahatan dengan modus yang sama seperti kejadian pada Mang Unang, yaitu dengan cara menakut-nakuti terlebih dahulu. Ini dimohon kepada yang hadir bisa menyebarkan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, bahwa kalau ada terjadi yang demikian, ya ada sesuatu yang menyeramkan kemudian menimpa kepada kita harus hati-hati. Takutnya ini modus-modus yang sama. Dan harus kita sadari pula, mohon maaf, ini seumur-umur, dari semenjak kecil sampai saya sebesar ini, sampai saya punya anak kecil juga, anak saya sudah beranak lagi, sudah punya cucu, belum pernah ketemu itu yang namanya hantu-hantuan atau sesuatu yang menyeramkan. Jadi saya mohon, saya khawatirnya ini dijadikan modus untuk orang-orang yang mencari keuntungan dengan kelemahan kita, masyarakat kita yang masih percaya hal-hal mistis seperti ini. Dan sering juga kita mendengar orang-orang di kota sana ada yang kena tipu akibat apa itu namanya, diiming-iming menggandakan uang 1 talen, uang 1 rupiah misalnya jadi 100 ribuan, atau 1 gram emas jadi
berbagai perhiasan yang banyak. Itu kan modus-modus penipuan dari orang-orang yang mencari keuntungan dari kelemahan kita karena kebutuhan kita akan kesenangan duniawi, akan harta. Mau tidak mau itu mah harus disadari. Bahkan kemudian ada anak gadis yang hilang kehormatannya karena gara-gara penipuan-penipuan dengan bermoduskan hal-hal misteri seperti ini. Katanya untuk penglaris, katanya untuk ilmu pelet, sampai direnggut kehormatannya. Atau kalau bahasa sekarang disebutnya dukun cabul lah. Sebenarnya mereka itu bukan dukun, yang pura-pura jadi dukun, kemudian melakukan tindakan pencabulan. Ya, seolah-olah mah kalau lebih kasar lagi mah pemerkosaan kepada anak-anak kita. Walaupun bukan anak saya, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi korban. Naudzubillahi min dzalik kalau seperti ini mah. Dan saya ingatkan lagi, ada yang ketipu dengan cara judi nomor. Kita menabak nomor. Kemudian ada yang sampai tidur di kuburan mencari nomor jitu. Judinya sudah haram, cari nomornya juga sudah perbuatan musyrik. Ini harus kita hindari. Dan yang sekarang kita alami di kampung kita ini modusnya adalah menakut-nakuti. Ya tentunya kita jangan sampai. Pertama, harus kuatkan iman bahwa makhluk gaib itu memang ada. Tapi kalau kita tidak mengganggunya, kita tidak akan diganggu. Kemudian coba tanya saja sama Pak Lebe untuk meningkatkan keimanan kita bahwa kita harus berlindung kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya melindungi kita dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk gaib ini. Kalau dalam Al-Quran apa itu Pak Lebe? Ayatnya, suratnya, surah apa Pak Lebe? Saya lupa nih. Itu bacakan banyak-banyak, baca surah Al-Falaq. Nah itu dia, banyak-banyak surah Al-Falaq bacakan oleh kita. Tapi jangan sampai membaca surah Al-Falaq ini ketika kita takut saja didolimi atau dijahati oleh makhluk-makhluk gaib, atau kejahatan-kejahatan malam, kejahatan-kejahatan makhluk. Ketika kita takut baru kita baca. Bukan, kita minta perlindungan kepada Allah, kepada Tuhan kita. Nah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca surah tadi, kemudian berdoalah kita kepada Allah untuk dilindungi dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk Allah yang jahat ini. Saya jadi panjang lebar ini. Masalah agamanya itu lemah. Masalah agama mah urusan Pak Ustadz lah, urusan Pak Lebe lah. Saya hanya mengulas saja, terutama masalah ini berhubungan dengan keamanan di kampung kita. Pokoknya kita harus lebih waspada. Secara dohiriahnya kita waspada, kemudian secara batiniahnya pun kita harus bisa menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Gitulah. Pak Lebe memberikan penjelasan sangat panjang dan lebar menyikapi keadaan yang terjadi kepada warganya. Ya Pak Lebe, saya mengerti. Tapi bagaimana ini barang-barang saya yang tidak ketemu sampai jatuh? Kenapa jadi menanyakan kepada saya? Ya, saya akan usahakan untuk mencarinya. Tapi bahasa kasarnya, kalau dalam bahasa Sunda mah itu cilaka kupolah sorangan. Gara-gara kita tidak waspada, gara-gara kita takut, nah akhirnya kita celaka sama perilaku kita sendiri, sampai-sampai Kang Dudung kerugian. Tapi saya sudah nyuruh beberapa orang tadi sebelum datang ke sini untuk coba mencari. Malahan mah tadi ditemani soal sama Mang Obon yang tadi ikut juga katanya dengan Mang Unang ini nyari ke sungai. Jadi tuduh jalan lah. Tapi untuk hasilnya saya tidak bisa menjamin. Tapi kalaupun memang tidak ketemu lagi, ya namanya juga musibah. Saya hanya bisa berkata ikut bela sungkawa dan mohon bersabarlah.
mungkin kepada Mang Dudung karena ini mah beneran sudah musibah gitu Mang Dudung. Oh, ya kalau memang seperti itu mah gimana lagi, dah manusia memberikan walaupun itu kesalahan saya tetap saja apa namanya tidak diharapkan lah. Dan ya sudah gimana lagi berenang, sudah takdir saya seperti ini. Kalau saya mah lebih hati-hati mah mungkin takdirnya tidak seperti ini. Tapi karena sayanya tidak hati-hati jadi seperti ini. Itulah berenang. Kalau Mang Dudung sudah paham mah. Nah lain kali mah saya ingatkan lagi semuanya harus hati-hati dan tetap waspada. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Karena niat kejahatan itu bukan ada niat dari pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatan itu kadang-kadang dibuat-buat dengan cara seperti ini. Jadi tetap waspada. Ini kayak kita familiar ya dengan jargon Pak Ketua Kampung ini. Setelah memberikan penjelasan kepada para warganya, kemudian mereka pun ngobrol ala kadarnya, menceritakan hal-hal yang memang untuk kepentingan keamanan di masyarakat. Sekitaran pukul 9 malam kalau ada jam pada waktu itu, atau sekitar biasa itu wanci sarileuh budak, sekitar jam 9 malam lah gitu ya. Riungan ataupun kumpulan orang-orang di rumahnya Mang Dudung itu pun seorang-seorang pulang kembali ke rumahnya, sampai yang tersisa hanyalah Mang Unang, istri Mang Unang, Mang Dudung dan istri Mang Dudung. Dua pasang laki rabi yang sepertinya belum punya anak. Kemudian terdengar Mang Unang berkata, Mang Dudung, saya mah dipikir-pikir mah sangat menyesalkan sekali dengan kejadian ini. Ya, domba jalu itu saya pikir untuk persiapan kelahiran anak saya. Ini kan istri saya sudah sedang mengandung anak saya. Mudah-mudahan dilancarkan ya doanya Mang Dudung. Ya, mudah-mudahan dilancarkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan-harungan dan jadi anak yang soleh. Nah, terima kasih Mang Dudung. Begini Mang Dudung, ya mau tidak mau saya jadi kerugian. Dan kalau sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini menimpa kepada kita, mau tidak mau nanti harta kita akan habis. Ke rumah nyarinya susah, diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus ada ikhtiar yang lain selain tadi yang dikatakan oleh Pak Tua Kampung. Dengan terus kita waspada, menjaga keimanan, kita pun harus bisa menjaga diri. Selain dari yang tadi disarankan oleh Pak Tua Kampung. Maksudnya seperti apa Mang Unang? Ini maksudnya Mang Dudung, kalau kata orang tua dulu mah gitu ya, selain ada ikhtiar dohir, tapi ada ikhtiar batin juga. Selain kita berdoa kan, ya kalau kata orang-orang tua dulu mah kita harus bilang sama orang tua yang memang punya ilmu ya, yang untuk menangkal hal-hal yang seperti inilah gitu. Ya saya pikir-pikir juga sih seperti itu ya, kehati juga sih sama saya. Yang dimaksud oleh Mang Unang, kita tidak hanya bisa mengandalkan ikhtiar dohir saja, usaha kita, doa kita, tapi juga kita pun harus menggunakan secara segala cara, termasuk ikhtiar batiniah. Memang Mang Unang ada usulan begini Mang Dudung, ini juga supaya kedengaran sama istri Mang Dudung dan kamu Neneng sampai istri saya nih, bagaimana kalau kita nyari dukun lepus, paraji sakti, pandita yang banyak ilmunya, yang bisa membantu dengan kesusahan kita. Ya, pirang bara, istilah nama barang-barang kita yang sudah hilang bisa kembali lagi
ataupun kalau tidak dohiriahnya kembali juga ya kita bisa dimudahkan untuk ya punya rezeki penarik lah yang banyak gitu. Maksudnya apakah itu maaf nih, penarik rezeki, penglaris gitu? Kalau dibilang gitu bisa juga, tapi maksud saya mah seperti ini, kita harus ya gimana aja lah supaya kita selamat harta kita dari kejahatan-kejahatan orang-orang seperti ini. Ya, saya juga bisa paham lah. Terus memangnya ada kenalan Mang Unang untuk supaya ya kita menjalankan ikhtiar kita yang maksimal ini, maksudnya ya yang diusulkan tadi Mang Unang gitu. Ini Mang Dudung, kalau menurut berita-berita mani ya, kalau Kang Dudung pan kejadiannya baru malam ini, kalau saya mah sudah dari malam kemarin. Nah siang tadi itu saya ngobrol sama Ki Walang, ya boleh dibilang dukun yang suka membantu orang menyembuhkan kesurupan, atau kalau kita ada upacara adat misalnya mau panen, tahulah berenang ya Mang Dudung juga. Terus gimana? Nah diusulkan oleh Mang Walang ini, Mbah Walang ini, katanya coba tuh nyari ikhtiar, saya pancing. Abah Walang punya gak? Nah kalau menurut Abah Walang mah beliau ini tidak tahu, ilmunya belum cukup sampai ke sana gitu katanya. Kemudian saya tanya juga, ya kata kalau Abah Walang mah beliau juga tidak tahu, coba cari tahu saja. Tidak banyak merenang katanya orang tua yang dalam pengalamannya luas, ambahan rasanya, istilah nama sakti sadurung winara. Wah, yang peraji sakti seperti tadi yang saya sebutkan. Iya jangan terlalu berbelit atuh Mang Unang. Menurut Mang Unang itu siapa sih? Saya dari sini mah nggak tahu, dan tidak ada orang yang bisa memberikan saran yang cocok sama hati saya. Tapi dengar-dengar dari orang-orang gitu ya, saya lupa lagi gitu, waktu di kampung Singkur atau di kampung mana gitu ya, lupa waktu saya Ider. Iya tuh apa maksudnya, ayo silakan. Lama banget ini teh Mang Unang teh. Sabar tuh Mang Dudung. Katanya di kampung Bojong Salak tutugan Gunung Kucubung teh geningan. Mang Dudung apal tidak jalannya sebelah mana? Ke sana. Kalau ke sana mah memang harus lewatin dulu hutan, kaki gunung luhur, atau cuman tidak memakai jalan yang biasa kita lakukan, tapi ini mah harus kan melewati hutan dulu. Nah di balik hutan itu nanti ada kampung Bojong Salak yang karena katanya di situ ada tutugan Gunung Kucubung. Nah yang saya dengar pun seperti itu. Bagaimana kalau kita ke sana? Konon katanya ada bapak-bapak ataupun ya orang tua yang suka dimintai tolong supaya membantu hal-hal yang seperti inilah. Jadi karena saya pikir nasib kita ini hampir sama, kita berdua ini, jadi saya ada teman lah. Nah ini pun kalau Mang Dudung setuju itu, kalau enggak mah ya saya juga paling cari teman yang lain berunan. Jadi inti nama saya mah mau ke sana gitu. Neneng, kalau kamu setuju tidak? Neneng mah aku mah akang we. Itu mah terserah kepada akang. Bagus atuh kalau kamu gitu mah, terima kasih. Gimana nih Mang Dudung? Bagaimana Mang Dudung? Apakah satu pemikiran dengan saya? Kalau saya mah mengerti. Tapi gimana ini Imah? Kamu kalau saya ikhtiar yang seperti yang dikatakan oleh Mang Unang ini, apakah kamu bisa paham juga satu pemikiran dengan Mang Unang? Ini mah juga aku mah akang we. Itu mah ada beneran urusan laki-laki, masalah usaha, masalah harta mah inah mah ikut saja. Kalau kata orang tua mah
diajak sama suami mah masuk ke dalam liang cocopet pun ikut saja. Artinya mah walaupun mau diajak di kebun, ayo. Mau diajak di hutan, mangga. Dibawa Gumara ke kota, mangga. Dibawa di kampung, boleh. Diajak sangsara, nggak mau. Diajak kaya, baru mau. Kamu mah bisa saja, Imah. Sebentar. Tapi dipikir-pikir mah tidak ada masalah juga sih. Ikhtiar mah ya. Intinya mah tadi ya tidak ada salahnya juga kita coba. Dan mudah-mudahan ini memang kalau dalam kata orang tua dulu mah ada jodohnya. Ada istilah nama cocok lah buat kita orang tua ini. Tapi siapa nama orang tua yang akan dimaksud kita akan pergi untuk menolong kita ini? Apakah Mang Unang sudah tahu informasinya? Kalau saya mah dengar-dengar juga, tapi gak tahu siapa orangnya. Nah itu dia, saya juga belum tahu. Tapi kita mah ada punya nabi katanya, Nabi Bir. Ya kita rajin-rajin bertanya saja kepada orang-orang, pasti menurut saya mah kalau memang dia emang sakti pasti bakal banyak orang yang tahu lah. Tapi perjalanannya ini sepertinya agak jauh. Kalau tidak salah sampai melewati hutan itu, hutan kaki gunung, gunung luhur itu sampai tengah harian. Dulu saya pernah diajak oleh teman saya waktu mau dagang ke ke sana. Gimana tuh? Ya tidak apa-apa, jauh juga. Kalau untuk ikhtiar kebaikan mah kita jug-jug saja lah, kita tempuh saja jarak sejauh apapun, yang penting kita selamat, ikhtiar kita maksimal, Mang. Ya kalau gitu mah kapan tuh mau berangkatnya? Kalau menurut saya mah kalau kebaikan mah lebih cepat lebih baik besok juga pagi-pagi kita berangkat saja. Ya kebetulan saya mah tidak ada acara. Kan saya mah lagi kerugian ini, barang dagangan saya sudah habis ini juga. Yang di kantong hanya uang sisa penjualan barang yang ya pendapatan di hari tadi saja. Kalau masalah itu mah saya dengar-dengar nih, kalau orang-orang sakti seperti itu mah tidak memungut biaya, kadang-kadang seikhlasnya saja. Jadi saya rasa mah yang penting kita ke sana dulu. Tapi untuk lain-lain nama ya saya masih adalah simpanan, dan gunakan saja atuh Mang Dudung juga uang yang ada dulu. Nah mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi lebih banyak lagi. Kalau gitu mah ya udahlah. Benar kata Mang Unang tadi, lebih cepat mah lebih baik. Ya udah kalau begitu mah ayo kita besok. Bagaimana Nenek, kamu setuju? Nenek mah gimana akang aja? Wah bagus nih Nenek mah. Ini bagaimana Ima? Ima juga gimana akang aja. Kalau gitu mah ya udah tuh Mang Unang, besok kita pagi-pagi berangkat supaya bisa leluasa lah, waktunya panjang. Kalaupun kita harus bertanya-tanya dulu, menyari-nyari dulu lah. Ya kalau gitu mah tuh mudah-mudahan ikhtiar kita ini dijabah oleh Allah. Ya benar-benar mudah-mudahan, amin lah kalau gitu mah. Dua orang tetangga dekat itu yang sebelumnya biasa saja, kini secara tidak langsung terjalinlah dalam ikatan kedua orang tersebut suatu rasa persaudaraan dan persahabatan, karena dalam satu keadaan yang sama-sama dalam kesusahan, yang kemudian merencanakan suatu tindakan untuk merubah ataupun berikhtiar menurut pemikiran mereka, baik sebagaimana sesuai kebutuhan di waktu itu. Malam berlalu begitu cepat. Kita akan menceritakan tentang perjalanan dua orang, yaitu Mang Unang dan juga Mang Dudung di pagi harinya. Di pagi itu, sesuai rencana semalam, Mang Dudung dan Mang Unang bersiap-siap di rumahnya masing-masing. Ketika matahari terbit dari ufuk timur, bahkan keadaan
masih belum terang benar. Kalau dalam bahasa Sunda mah carang cangtihang, sekitar kalau ba'da subuh lewat sedikit lah, bisa jam 5 ataupun setengah 6. Disebutnya carang cangtihang. Matahari belum terbit tapi keadaan alam sudah agak terang. Mereka berdua keluar dari kampung halamannya menuju tempat yang sebelumnya telah direncanakan, yaitu menuju tutugan Gunung Kucubung Tea. Menjelang tengah hari, singkat cerita, mereka sampai di kampung yang disebut Kampung Bojong Salak. Setelah bertanya kepada beberapa orang tentang keadaan seorang orang tua yang suka dimintai pertolongan, boleh dibilang Mbah Dukun lah gitu ya, di dataran Gunung Kucubung. Kemudian karena memang sudah terkenal orang yang dimaksud itu, mereka pun diberitahu bahwa benar ada orang yang mereka maksud di kisaran kampung, di kisaran wewengkon daerah Gunung Kucubung. Kampung Bojong Salak adalah kampung Bojong Salak yang sama. Dalam ceritanya, Raga Sukma di season yang pertama. Begitupun daerah Gunung Kucubung. Namun waktu telah berlalu beberapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dari sebelumnya. Penghuninya telah berubah, telah berganti dari generasi ke generasi. Dikisahkan Ki Kucubung yang sebelumnya memiliki seorang murid. Murid tersebut adalah murid pertamanya Ki Kucubung. Diceritakan murid pertama Ki Kucubung tersebut memiliki usia yang sudah tua atau diberikan umur yang panjang. Bahkan konon ceritanya anak muridnya pun berguru kepada Ki Kucubung itu. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ki Kucubung sebelumnya. Anak muridnya ini menggunakan ilmu dari Ki Kucubung untuk kepentingan dirinya dengan mengindahkan perkara itu bernilai baik ataupun buruk. Artinya Mbah Dukun ini mempraktekkan ilmunya dengan cara semena-mena. Boleh dibilang tunggul di darun, catang di rumpak. Dia tidak mengenal apa itu baik atau salah, buruk ataupun benar. Yang penting mah dia bisa menggunakan ilmunya. Ya boleh dibilang ini Mbah Dukunnya, kalau ada orang yang baik ditolong, kalau ada orang yang jahat pula ditolong gitu. Sampailah Mang Unang dan Mang Dudung ini di kediaman si Aki tersebut. Ketika sudah sampai di rumah si Aki tersebut, segeralah Mang Unang uluk salam di rumahnya si Aki, di depan pintu si Aki itu. Sampurasun, sampurasun, Aki ada di rumah Aki. Lampes, aduh siapa? Silakan masuk. Pak Dudung, kebetulan ada. Oh ya benar juga. Tapi udah dibuka pintunya mah, saya nggak mau masuk. Oh tunggu dulu aja tuh. Kemudian tidak lama terdengar suara pintu terbuka. Terlihat seorang kakek-kakek yang sepertinya sudah sangat sepuh, tersenyum walaupun tubuhnya agak bungkuk memandang kedua orang tersebut. Lampes, silakan masuk. Ayo ke rumah Aki. Setelah disilahkan duduk, kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah si Aki tersebut. Ilujeng di sawung Aki yang putut ini.
Ya, di minis ini mah gimana lagi berenangnya ya ujang-ujang. Gak berenang lagi mah sakit bogana. Silahkan duduk. Terima kasih Ki. Mohon maaf ini saya mengganggu, kata Mang Unang. Iya, tidak apa-apa. Silakan duduk dulu ini, silakan airnya dan Aki mah tidak punya siap apa-apa. Air teh air we ini. Dan di sini mah sininya sudah meninggal. Jadi Aki di rumah teh sendiri saja. Tidak apa-apa Ki. Saya mah sudah ini dijamu dengan air juga sudah cukup lah. Tidak apa-apa Ki. Aki teh boleh bertanya, ini teh ujang teh dari mana, mau apa, apakah tidak salah alamat ke Aki? Terima kasih Ki sudah ditanya seperti itu. Ini kami teh dari kampung Hadap masih di kaki Gunung Luhur. Ya, Kaki sudah tahu kalau daerah Gunung Luhur mah, kampung Hadap juga Kaki sudah tahu. Terus ini siapa ujang deh dan mau apa? Terima kasih Ki, tapi bener ini teh Aki teh namanya siapa tadi? Mau duduk? Kalau tidak salah mah, ini teh Aki Ireng. Memang Aki mah Aki Ireng. Ada apa sebenarnya mau nyari Aki? Terima kasih Ki, sebenarnya saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Aki. Jadi ini Ki, saya namanya Unanggi dari kampung Lembur Hadap, dan ini teman saya lah, saudara saya juga lah gitu. Ini namanya Mang Dudung. Wah iya, ada apa aku ini belum dijawab Aki, pertanyaan Aki teh. Aki itu sabarnya. Saya juga kan mau basa-basi dulu, belum ada apa-apa teh. Harus sopan, harus dalam bahasa Sunda Pak. Teh taraji incau kamalan. Ada aja ini, kata Mang Unang di dalam hatinya. Maaf Ki ya, mohon maaf sekali. Saya kesini teh mau minta tolong kepada Aki. Aki mah tidak bisa menolong apa ini teh? Menolong tepuguh-puguh. Coba ceritakan dulu. Iya Ki ya. Kemudian diceritakanlah oleh Mang Unang rencana mereka menemui si Aki tersebut dengan berbagai kronologi. Kronologi cerita sebelumnya pun diceritakan oleh Mang Unang. Begitupun Mang Dudung yang juga berkata-kata yang menguatkan maksud mereka yang telah disampaikan oleh Mang Unang. Setelah semuanya disampaikan kepada si Aki, kemudian si Aki menjawab, kalau ujang ini sebenarnya tahu dari siapa Aki bisa menolong dengan masalah yang ujang alami. Banyak orang yang mengatakannya Aki, katanya cari saja Aki di Gunung Kucubung, dan baru tadi di kampung Bojong Salak saya tahu wasta Aki teh geningan nama Aki teh Ki Ireng. Memang di kampung Bojong Salak Aki pasti sudah dikenal. Banyak murid-murid Aki di sana juga. Tapi begini ujang Aki mah hanya Dharma menyambungkan dari masalah ujang ini. Jadi berhasil atau tidaknya nanti ikhtiar Aki itu tergantung dari izin dari yang gaib.
waktunya. Waktunya, aduh. Mohon maaf, cukup untuk di episode kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Semoga berkenan untuk menyimak di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Nakwa. Wilujeng patepang deui purga.